Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Muhajirin serta para pengurus, akhirul kiram, guru kita Ustaz Haji Zakaria, dan yang juga kita sama-sama hormati Ketua RW 13 serta jajarannya. Ada? Alhamdulillah ya. Saya dulu punya teman Pak RW, Pak, ya. Pas hari kerja gini dia cari Pak Ketua RT tuh, muter-muter dia. Saya tanya, Pak RW, gimana persiapan Ramadan? Alhamdulillah Pak Ustaz, beras sudah ada, minyak goreng sudah ada. Terus apa, baju buat anak ada, buat istri ada, bahkan parcel buat jamaah pengajian Masjid Muhajirin juga sudah ada. Yang nggak ada uangnya Pak Ustaz, buat belinya. Udah kalau gitu di versi nggak Pak? Saya panggil tuh. Udah kalau nggak ada duit, ini amal ini ya, 3 amalan ya. Baca surat yang ujungnya huruf H. Oh gitu ya? Al-Maidah ya? Bukan. Surat rumah, surat tanah, surat sawah. Kali. Pas topnya dapat duit ya. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan sampaikan temanya Nabi Muhammad SAW bersedih di penghujung Ramadan. Nah, Nabi Muhammad SAW bersedih di penghujung Ramadan. Ya. Cek sebentar dulu ya, alhamdulillah dong ya. Pada hari Minggu tutur ayat ke kota, naik drama istimewa duduk di muka. Pada hari Senin turut ayat ke masjid, sholat Idul Fitri duduk di muka. Asal nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Apa lagi dah? Papaya, buah pisang jambu, itu nama buah-buahan. Ayo beli baju baru, besok mau lebaran. Amin dikit lah. Ibu-ibu udah beli baju baru belum nih? Minta bapak Bu, ya. Minta mukena yang paling bagus. Apa? Syafira. Mahal kok Ustaz, 1 juta. Gak apa-apa mukena. Kan suami sayang mama. Wah, apa? Zoya? Boleh. Zahra? Yang bagus-bagus Bu. Merek-merek boleh. Setahun sekali lah ya. Jadi bapak juga jangan pedit-pedit amat, belikan istri yang bagus, kan buat kita juga kan kita senang gitu kan, di masjid pakai mukena apa Saskia Sintar, bagus tuh, boleh, ibu nanti minta Bu, mumpung masih lebaran ya. Oke, teruskan. Jadi temanya ya, Nabi Muhammad SAW bersedih di penghujung Ramadan ya. Saya akan kutip satu hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah. Dia sahabat Nabi. Jabir sahabat Nabi, banyak dia meriwayatkan hadis banyak sekali. Salah satunya di sini. Kata Jabir, di penghujung Ramadan malam itu aku menyaksikan Rasulullah SAW itu wajahnya sahih, ya, murung, nampak dia sedang bersedih kelihatannya. Lalu para sahabat mendekati sebagai seorang sahabat dan murid begitu ya, untuk memberikan kekuatan. Apa sebenarnya terjadi dengan Rasulullah SAW sampai kelihatan nampak murung? Lalu sejam dengan hadis. Ya Rasulullah, kenapa engkau nampak kelihatan bersedih malam ini? Rasulullah bilang, "Idza kana akhirul laili min Ramadan, bakkatis sama'u wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Sayyidina Muhammadin SAW." Ya. Kemudian qalu, "Ya Rasulullah,
ayyi musibatin. Qala Nabi sallallahu dhahaba Ramadan fa innahu da'watahu mustajabatun wa sadaqatan maqbulatun. Apa maqal hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, aku bersedih karena setiap kali malam terakhir bulan Ramadan, ya, itu seluruh penduduk langit, ya, malaikat, bumi, semuanya menangis. Bakatis samul abdu di surat Ar-Ra'd ada tuh. Langit dan bumi semuanya menangis, begitu para malaikat, ya. Karena akan datang musibah, Lalu sahabat tanya Rasulullah, musibah apa lagi? Dia bilang, ya Ramadan, karena Ramadan akan segera meninggalkan kita, akan pergi, sehingga itu kan menjadi musibah bagi kita semua. Karena tahukah kalian bahwa Ramadan itu bulan penuh barokah, syahrul mubarakah. Apa itu barokah? Kasratul khair wa ziyadah. Bulan Ramadan yang berkah itu maknanya banyaknya kebaikan dan berlipat-lipat kebaikan. Dan itu akan meninggalkan kita. Semua doa dikabulkan, semua keinginan dipenuhi, semua sedekah diterima, semua amalan dilipat gandakan pahala. Bagaimana tidak menangis? Kata Ibnu Rajab dalam kitab Latif Akhyar itu, dia bilang gini, bagaimana tidak bersedih dengan bulan penuh keberkahan ini, ya, yang sebentar akan meninggalkan kita, yang kita tidak tahu apakah tahun depan saya akan mendapatkan Ramadan yang penuh barokah lagi. Itu yang disampaikan Ibnu Rajab. Kesedihan, khawatir dia tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Lalu para sahabat dan para ulama memberikan penjelasan tentang musibah apa ya Rasulullah yang kira-kira akan datang menimpa umat Islam. Oleh para sahabat, musibah yang dimaksudkan adalah banyak orang-orang umat Islam itu hanya rajin sholat wajib, pergi ke masjid berjamaah itu di bulan Ramadan. Para umat Islam itu rajin sholat qiyamul lail hanya bulan Ramadan. Umat Islam itu rajin kalau baca Quran hanya bulan Ramadan. Ya. Senang iktikaf di masjid hanya bulan Ramadan. Senang sedekah hanya bulan Ramadan. Ya. Senang zikir hanya bulan Ramadan. Tapi setelah itu mereka kembali lagi. Itu menjadi musibah bagi umat Islam. Seakan-akan Islam itu hanya bisa dipraktekkan pada bulan Ramadan saja. Seakan-akan amalan ibadah itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan bulan-bulan lainnya orang meninggalkan kembali. Coba kita cek di kampung kita, di masyarakat kita, ya, atau di negeri kita lah. Kalau bulan Ramadan itu semua hotel, restoran, kafe, suasana agamis, ya, agamis semua. Bahkan para tokoh, para pejabat, para selebritis itu merubah penampilan, ya, pakai gamis, pakai songkok, pakai kopiah, pakai sarung, macam-macam lah yang memberikan kesan Islami, ya. Semuanya Pak, ramai. Di mana ada pengajian hadis Quran tuh, kelompok pengajian banyak, ibu-ibu pengajian ramai itu. Terus, tapi selepas itu ya ada sepi lagi. Hotel balik lagi seperti biasa. Penyanyi dangdut buka dada lagi. Ya, semua balik lagi tuh. Bahkan pejabat yang tadinya pakai songkok, pakai gamis tuh ngomong baik-baik. Selepas Ramadan dia bikin peraturan baru lagi yang menyesalkan, kan? Banyak seperti itu. Itu yang harus bilang musibah bagi umat Islam. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kebiasaan menahan makan dan minum, ya, pada bulan Ramadan, sekalipun itu halal milik kita dan boleh halal boleh praktekkan pada bulan lain.
Untuk apa? Untuk tidak mengambil makanan, barang-barang benda-benda milik orang lain. Ya. Kalau Ramadan kita ngambil barang sendiri kan halal, ya. Kita nggak berani ngambil barang orang lain, tetap. Karena takut dosa, takut mencederai saum kita. Nah, bulan Syawal selanjutnya itu jaga sikap takut ngambil barang orang lain tuh. Apalagi memakannya, apalagi meminumnya, apalagi mengangkannya, kan diharamkan. Dan cuma Ramadan saja nggak berani. Praktikkan pada setelah Ramadan. Selama Ramadan, lisan kita jaga, Pak. Tidak ngomong sembarangan, tidak nyakitin orang, tidak ngadu domba, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak bersumpah palsu, jangan depan istri. Enggak. Selama Ramadan itu, sikap ini, menjaga lisan selama Ramadan ini, bisa nggak dipraktekkan kembali pada setelah Ramadan itu? Tetap menjaga lisan, tidak nyakitin orang, tidak ngomongin orang, tidak ghibah, tidak berdusta, ya, tidak ngadu domba, tidak sumpah palsu. Maksudnya itu, ya. Kemudian selama Ramadan kita sering datang ke masjid, ya, sholat berjamaah, iktikaf, baca Quran, itu kebiasaan yang bagus. Ya. Selama Ramadan harusnya begitu juga. Sayang, kebiasaan yang sudah terbentuk pada diri kita, ya, senang dengan masjid, ta'aluk dengan masjid itu, praktekkan selama Ramadan. Ya. Kalau kita misalnya kembali lagi, maka Ramadan ini seakan-akan tidak memberikan makna apa-apa. Bukankah kita sudah puluhan kali melaksanakan saum? Ya? Ramadan ini mungkin kalau saya sudah 60 kali lah, ya, saya 66 misalnya. Minimal umur 6 tahun itu sudah pergi ke masjid kan, puasa, ya, 60 kali misalnya. Ada nggak saum Ramadan selama 60 kali itu berbekas pada diri kita? Atau biasa-biasa saja kembali? Ada nggak sikap spiritualitas kita meningkat, ya, setelah puluhan kali melaksanakan saum Ramadan itu? Kalau saya balikkan lagi seperti semula lagi, celaka, Pak. Ya. Itu yang Rasul bilang, rubba sha'imin laisa lahu min syamihi ila jiwa atas. Berapa banyak orang saum puluhan kali itu terus tiap tahun dia, ya, reguler itu datang lagi, saum lagi, datang saum lagi. Tapi nggak memberikan dampak apa-apa tuh, ya. Dampak pribadi nggak ada, dampak di keluarga juga nggak ada, dampak di masyarakat juga nggak ada. Seakan-akan ini biasa aja. Ini semacam apa, formalitas saja tuh. Saum Ramadan itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Sudah gugur kewajiban, saum selesai. Kalau tujuannya diulang-ulang itu bukan itu. Agar ada bekas asar pada diri kita, pada tubuh kita, minimal pada jidat lah. Hitam sedikit nggak apa-apa lah, ya. Saking rajin sholat di masjid, hitam jidatnya nggak apa, itu lebih bagus, ya. Ada kesan, ya. Ada kesan bahwa oh Ramadan tahun ini, alhamdulillah saya khatam Quran, misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, itu kesan, Pak. Dan itu yang kemudian menjadi tiket kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selama Ramadan sering kita menyantuni fakir miskin, ya. Orang zakat, infak, sedekah, bahkan yang wajib, yang sunnah pun kita jalankan. Zakat kita mungkin kita praktekkan. Zakat mal sebagian dilaksanakan. Nah, sikap seperti ini peduli sama fakir miskin, ya, dan orang-orang yang lapang nafsu itu praktekkan selama Ramadan nanti, ya. Jangan ditinggalkan. Sayang, sikap, mental, perilaku sudah terbentuk melalui madrasah Ramadan. Kalau kemudian sirna begitu saja, rugi, Pak, rugi besar, Pak. Ya, kita menghabiskan waktu puluhan kali Ramadan itu. Ingat, sama Ramadan, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya, setan dibelenggu. Nanti sore nih, Pak, maghrib nih, ya, nanti sore nih, surga ditutup, neraka dibuka, setan dilepas kembali tuh, ingat, ya. Sekarang ini setan masih dikit nih,
Kita harus bisa menjaga. Nanti sore maghrib tuh setan dilepas katanya, belinya dilepas, apa namanya, godaannya banyak. Aduh, mahal. Apa belum beli ini nih buat oleh ke kampung? Langsung. Ikut ke mereka. Yuk, selama mau pergi ke itu. Apa tuh, 10 Avenue yang baru di Karacandang ya? Apa mau baru ya? Sana Pak, kita sekalian. Waduh, jangan mah. Bapak sendiri aja. Oh, ajak mama, dibilang. Kalau ajak mama, repot dibilang. Ya. Kalau ajak mama pasti tanggal terus kan. Kalau lepas dompet melayang. Gitu. Itu bayang. Jangan kemudian begitu selesai maghrib itu karena setan dilepas, kita tergoda. Gitu ya. Makan setakat gebak tuh kan. Kita kan tajil paling berapa kan itu ya? Gak banyak kok. Ya. Nabi Muhammad itu kalau buka puasa itu ingin kurma, ya. 3, 5, 7. Kita bala-bala kan Indonesia kan bala-balanya. 3, 5, 7. Sama. Sekarang makan bala-bala 5, 7. Wah, belangnya itu. Ikut sunnah. Ini pakai bala-bala Indonesia. Ya, itu kebiasaan tidak makan banyak itu praktekkan selama Ramadan tuh ya. Ya, praktekkan. Jadi teruskan. Nah, para sahabat itu lalu kemudian ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang bisa begitu, kira-kira gimana ya? Ada nggak doa? Nah, gitu ya. Doa yang bisa dipraktekkan agar kita bisa ketemu lagi Ramadan, ya. Dan jangan menjadikan ini Ramadan terakhir. Lalu Rasul ajarkan, Allahumma la taj'alhu akhira ahdi min siyamina iyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Itu doanya. Terjemahannya begini. Nanti baca terjemahannya aja lah biar gampang ya. Lama ngafalnya Pak. Saya 6 tahun ngafalin dia. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam perjalanan hidup saya. Tuh ya, apa ya? Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam perjalanan hidup saya. Tuh. Jika saja engkau jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, tuh Rasul ajar gitu. Jadi semacam apa? Option ya, option pilihan. Jika engkau jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, Rob, jadikan aku sebagai orang yang kau sayangi. Rahmati, marhuman itu rahmati, sayangi, dikasihi. Dan janganlah kau jadikan aku sebagai hamba-Mu yang kau murkai. Gitu ya, apa ya? Ya Rob, jangan kau jadikan Ramadan tahun ini sebagai akhir perjalanan hidup saya. Ya. Jika kau jadikan juga sebagai terakhir, jadikanlah diri saya sebagai hamba-Mu yang kau kasih dan sayangi. Dan jangan kau jadikan diriku sebagai hamba-Mu yang kau murkai. Kata Ibnu Rajab, doa ini Pak mustajab. Hampir semua sahabat yang mempraktekkan ini, pertama, dia mesti ketemu Ramadan. Ya. Atau yang kedua, dia menjadi orang yang terbaik. Baru kita praktekkan itu. Jadi sahabat itu Pak, ada apa semacam akad dari kalbu kita untuk meminta kepada Allah, ya. Terserah Allah aja dah, jangan. Ya. Kan kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoa kepadaku maka akan kupenuhi. Kenapa kita ketemu lagi? Karena barokahnya Ramadan dan begitu banyak amalan kewajiban yang belum bisa kita kerjakan. Pak, kewajiban dalam Islam itu lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan untuk kita. Waktu kita nih Pak, 100 tahun ya cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban Pak. Ya, saking banyaknya amalan kewajiban itu yang wajib aja. Banyak, kita nggak cukup waktu kita Pak.
minta Ramadan depan, ya Rob, kasih saya umur lagi lah, panjang. Ya. Harus ajarkan lagi. Allahumma sallim li Ramadan, wa sallim Ramadan li. Ya Allah, sampaikanlah saya nih, ya, diri saya ke Ramadan tahun depan. Dan sampaikan Ramadan itu sampai kepada diri saya tahun depan. Ya. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Agar kita bisa memperbaiki diri lagi. Tahun ini Ramadan ini saya kurang 2 juz misalnya. Tahun depan saya tambah. Ya. Kan tidak semua khatam kan? Tidak semua khatam. Ada yang khatam cuma 10 juz, 20 juz, 25. Tahun depan tekadkan, ya Rob, kasih saya umur lagi, saya bikin apa tuh? Pur 2 kali gitu ya. 2 kali khatam. Minta pada Allah. Ya. Minta pada Allah agar sampai. Nah, agar apa? Agar nanti Ramadan itu pada setelahnya kita menjadi lebih bertakwa lagi. Itu baca surat Al-Hasyr, ya. Al-Hasyr atau 18 itu sering dibaca sama ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Dan coba kamu evaluasi selama ibadah Ramadan ini, ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengevaluasi ibadah Ramadan. Untuk apa? Lihat untuk 11 bulan berikutnya. Maksudnya apa? Seluruh ketakwaan, ketaatan, kesolehan, ya, yang didapatkan selama Ramadan ini praktekkan di bulan berikutnya dan harus lebih meningkat. Syawal meningkat. Ya. Jadi perhatikan itu semua supaya ada semacam jejak spiritual, ya, religius. Nah, orang ini semakin agamis. Saya takjub, mohon maaf nih Pak Ulil, saya bukan muji ya, tapi saya itu mau lihat progresnya itu kelihatan dari tahun ke tahun tuh. Nggak apa-apa contoh baik ya, contoh baik saya boleh tunjukkan progresnya. Ya terus tuh. Artinya apa? Ramadan telah memberikan kredit bagi dia, poin bagi dia sehingga naik terus tuh. Jadi ibadahnya, ya, khusyuannya, tawadhu'nya, rendah hati, terus amalannya kan semakin naik. Itu yang kita ingin, dan itu Islam menginginkan itu, Pak. Rasul itu menginginkan itu, ya, pengen kayak gitu. Nah, nanti nih besok, ya, insya Allah kita lebaran bareng-bareng. Kata Rasul, khamsatun la turajju da'atum. Ada 5 doa yang tidak akan ditolak. Ya. Doa tidak ditolak ada 5. Pertama, doa yang dipanjatkan pada setiap malam Jumat. Doa, ya. Lain Jumat, doa tidak ditolak. Yang kedua, doa yang dipanjatkan pada malam tanggal 1 Rajab. Ya, 1 Rajab doa. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan pada malam nisfu Sya'ban. Doa tidak ditolak. Yang keempat, doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima, Rasulullah SAW bilang doa yang dipanjatkan pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Paham ya? Ini 5 menit. Instan sekali kan. Habis sholat Isya, duduk sebentar, ya. Entah baik di rumah atau di masjid, angkat tangan ya Rabb. Ya. Tadi itu yang ketemu Ramadan tahun depan dan minta tuh, ya, karena waktu mustajabah, ya. Hablum minallah di situ, ya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tinggal besok, ya, harus bilang apa? Zaynu ayadakum bitakbir. Hiasilah hari raya itu dengan memperbanyak baca takbir. Itu takbirullah ala mahadakum, surat Al-Baqarah ayat 184. Baca itu. Agungkan Allah. Ya. Nggak harus masjid, di rumah nggak apa-apa. Nggak harus keras-keras. Yang penting baik Allah. Ada 2. Apa takbir itu? Satu takbir muqayyad dan satu takbir apa selupa tuh. Mursal, ya.
takbir mukbal itu, takbir yang nempel pada setiap sholat. Tuh, kan suka imam itu kan habis sholat ya, kita disunahkan baca takbir dari mulai tanggal 1 nih, maghrib, isya, subuh, sampai imam sholat idul, sampai situ sunahnya ya. Jadi maghrib, isya, subuh, udah sampai imam naik mimbar tuh, udah takbir sampai situ sunahnya Pak. Cuma ulama membolehkan sampai zuhur dan asar, kan masih tanggal 1 ya, ataupun mau sampai asar saja tanggal 1 tuh. Tapi sunahnya maghrib, isya, subuh sampai sebelum imam naik mimbar. Nah itu baca takbir, ini sunnah apa ya? Praktekkan itu. Nanti kemudian apa Bapak boleh sebelum pergi ke lapang itu disunahkan mandi. Ya. Mandilah, mandi basah gitu ya. Kayak mandi wajib lah kalau kita ya. Mandi wajib seperti biasa, mandi wajib, pakai parfum kan, pakai pengharum, gunakan baju bagus-bagus tuh, dan disunahkan makan Pak. Orang yang makan sebelum ke masjid, ya, sebelum itu makan ringan katakanlah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa 1 hari. Tambah ya. Jangan kemudian nggak mau harus makan lah. Tadi kan kalau nggak ada keluar bala-bala, sunahnya 5-7. Makan bala-bala kan warung tarik bala ya. Bala-bala 7. Saya dulu suka dibawain Pak, kalau malam takbir itu akhirnya datang bawa kongguan kan, isinya opak orang Binang. Tapi malam ini kami belum kiriman ya, nggak tahu nanti sore nih. Biasanya suka datang sih, datang bawa kupat. Jadi disunahkan makan Pak, makan tuh ya, kan? Ya, secukupnya aja tuh, datang ke masjid, ajak anak cucu tuh, bahkan kalau di haid, ya, ajak bareng-bareng ya. Jangan sampai kemudian ditinggalkan, anak rame-rame ya apa-apa lah ya, senang di kita lembaga terbuka kok ya. Kemudian perbanyak takbir, gak usah pakai sholat tahiyat masjid kan di lapangan ya, kalau masjid boleh, di lapangan gak usah ya. Selesai sholat beres tuh musafah ya. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, karena Nabi SAW idza taqa yaumal Id yaqulu taqabbal minna wa minkum. Kemudian fayatasafahani ya, apa ghufirallahu qabla atafarraqa bainahuma. Ucapkan taqabbal minkum dan salaman ya. Terus bilang Allah akan mengampuni keduanya orang Islaman itu sebelum dia berpisah. Ya. Jadi kita ketemu teman salaman sofa tuh ya. Kita alhamdulillah praktek salaman, dan selama salaman itu Allah ampuni dosa di antara keduanya. Berapa banyak di antara kita yang nggak berani minta maaf Pak ke teman. Saya punya dosa Pak Boyo, Pak Junimo ya. Kadang-kadang dia isi Pak, maafin Pak Nuhu ya. Dia isi tuh. Tengsin ya, malu, gengsi. Tapi kelebaran itu hilang Pak. Sama istri aja, ada yang pernah suka minta maaf kepada istri? Jarang, dia jarang. Anak-anak, dia jarang. Ya. Mumpung lebaran, maafin Papa ya. Boleh nangis sedikit lah. Papa merasa banyak dosa. Kenapa? Soalnya ada banyak yang Papa ceritakan. Papa kali lagi. Maafin. Istri sama minta maaf ya Pak. Maafin Mama juga. Kenapa? Itu makannya yang tadi makan beracun. Jadi minta maaf kadang-kadang kita sungkan Pak ya. Sungkan. Memang manusiawi lah ya. Karena kita tidak terbiasa. Beda dengan Nabi. Nabi itu kalau dengan sikap inisiatif. Pulang telat tuh ya, pulang malam terus dakwah tuh, Nabi nggak berani masuk ke rumah Pak, ya berhenti depan pintu tidur situ, sampai beneran si Aisyah tuh kok semasa belum pulang, bukan itu tidur dari dekat pintu tuh langsung dibangun minta maaf,
maafin mama, tadi malam sampai tidur puas banget, ya. Habis bikin kue dari siang, ya. Puas. Apa jawab mama? Nah, bukan mama yang salah, tapi papa yang salah. Karena papa pulang terlalu malam, ya. Larut. Dari mana? Itu ngurusin zakat. Enggak, mama yang salah. Papa yang salah. Dan di antara dua insan ini berebut mengaku bersalah. Kita kan enggak ya? Kamu ini gara-gara kamu. Kamu kenapa kamu kunci ya? Gitu. Tapi ngaji rumah tangga masing-masing merasa berdosa. Ya, itu aja tuh bisa memberikan kebesaran hati, Pak. Luar biasa tuh ya. Kita boleh contoh tuh, dia kalau bapak-bapak pulang telat tuh, maafin bapak. Begitu mama, ya. Kalau misalnya lihat suami kelihatan agak murung-murung, maafin mama. Ya. Kurang memberikan servis yang menyenangkan. Nah itu. Jadi itu pribadi SAW. Ya. Kemudian minta pada Allah, ya. Nanti tuh Idul Fitri atau Maghrib nanti minta. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya, wa siyamina, wa qulubina, wa qiraatina, wa tilawatina, wa sadaqatina. Ya Allah, aku mohon kepadamu, terimalah puasa kami, saum kami, salat kami, tarawih kami, ya, zikir kami, bacaan kami, sedekah kami, minta pada Allah agar diterima tuh. Innaka samil alim, dan sungguhnya Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar doa kita, ya. Allah Maha tahu kalau kita ucapkan itu benar, jujur, ya. Minta pada Allah. Apa agama Islam itu? Agama yang banyak syarat dengan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala, doa, ya. Islam ini berdoa isinya lupa. Karena kita merasa kita tidak mampu, tidak punya kekuasaan apa-apa. Semuanya Allah atur, Allah putuskan, sehingga kita disuruh selalu berdoa untuk urusan apapun. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah, anaknya, ya Fatimah. Baca doa ini pada pagi dan petang hari. Yang diajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, waslih li fi sya'ni kullah, wa takilni ala nafsi wa tarfata aini. Ya. Doanya hafal, banyak yang hafal. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha tegas yang berdiri, ya. Birahmatika astaghits, oleh sebab karena kasih sayang murah maka saya berdoa. Birahmatika astaghits, kasih sayang ini karena berdoa. Waslih li fi sya'ni kullah, perbaikilah segala macam urusan pada diriku. Kan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Minta pada Allah agar memperbaiki segala macam urusan kehidupan ini, ya, baik jasmani maupun rohani. Wala takilna, dan kau serahkan urusan ini kepada diriku, ya. Karena aku tidak mampu. Hatta sekalipun hanya mengedipkan mata tuh, paham ya? Untuk mengedipkan mata sendiri kita minta pertolongan Allah, Pak. Kita tidak mampu mengedipkan matanya. Berapa banyak orang yang bisa melihat, nggak bisa berkedip, Pak. Saya sering ketemu tuh, sampai matanya kering, Pak. Mata nggak bisa berkedip, Pak. Melotot terus matanya. Terbuka, bayangkan, Pak. Itu saja merupakan Allah punya hak. Jantung berdenyut, paru-paru berdetak, bergerak. Itu semuanya karena pertolongan Allah. Darah mengalir pakai bukan pertolongan Allah. Berhenti jadi varises nih. Yang kakinya bengkak-bengkak, mohon maaf. Darahnya ngalir. Ya, ini darah kental. Bukan. Allah tidak memberikan pertolongan. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lutut gak kuat nahan, suntik, cerap. Nah, itu ya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Hakim gigi meriang, Pak, lagi makan di rumah pada ada macam-macam makan itu gak kemakan, Pak. Tetangga kirim itu gak makan. Kenapa? Allah tidak memberikan pertolongan. Minta pada Allah, ya Allah, tolonglah saya. Sekalipun hanya mengedipkan mata tuh, ya. Itu saja rasanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ditambah ilmu bagi kita, yang kita diberikan mudah untuk mempraktekannya. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati wa rasul ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taubat tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu. Untuk itu ya Rabb, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah masyarakat kami di bulan Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taubat tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, ampunilah kami atas dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampunilah kami ya Rabb atas dosa yang tidak kami sadari. Ampunilah kami ya Rabb atas dosa-dosa yang kami tidak tahu bahwa kalau itu berdosa ya Rabb. Maafkanlah kami ya Rabb, karena banyak dosa yang kami tidak sadari ya Rabb. Sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia nikmat yang rezekinya yang melimpah, tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bentuk syukur kami kepada ya Rabb. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka serta bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk kejahatan, kriminal dan ancaman. Berikanlah kami ketaatan kepada ya Rabb, umur yang barokah, keluarga yang sakin mawaddah warahmah, dan harta yang bermanfaat. Ya Rabb, berikanlah kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta keyakinan yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu, agar kami bisa bahagia di dunia dan di akhirat, agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi diri. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiraatina wa tilawatina wa sadaqatina wa aqdina innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.